Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulidiana Fitriyah, NPM 20230201000077. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat. Ada 6 materi dalam presentasi saya. Ada 6 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dasar-dasar filsafat. Yang kedua, hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Yang ketiga, sejarah awal perkembangan filsafat. Yang keempat, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Yang kelima, mengenal filsafat klasik. Yang keenam, mengenal filsafat Islam. Materi yang pertama yaitu dasar-dasar filsafat. Definisi filsafat dijelaskan dari dua aspek, yaitu secara etimologi dan secara umum. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Philos juga bermakna keinginan untuk mendekati sesuatu yang kita sukai dan ungkapan kerinduan. Sedangkan sophia bermakna ungkapan atau pemikiran yang sesuai kebenaran. Lanjut kepada ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang pertama, ada universal, tidak hanya melihat sesuatu dari sudut pandang. Yang kedua, radikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, spekulatif, tidak tahu awal akhirnya, hanya proses sebagaimana kehidupan. Yang keempat, sistematis, menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur. Adapun objek filsafat yang pertama, ada material, sasaran penyelidikan, yang berarti apa yang dikaji atau dibahas oleh filsafat, yaitu semua hal yang ada, baik secara konkret maupun abstrak. Yang kedua, sudut pandang, yang berarti cara pandang atau pendekatan yang digunakan filsafat dalam mengkaji objek materialnya. Tujuan filsafat tersendiri memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mencari kebenaran, menjadikan manusia berilmu dan selalu mencari kebenaran dari semua masalah. Yang kedua, memberikan kebijaksanaan, membantu manusia mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, membantu manusia memahami konsep dan argumen dengan lebih baik. Keempat, membangun dasar ilmu, mengajarkan manusia cara berpikir jernih, kritis, analitis, dan logis. Lanjut kepada materi yang kedua, hubungan filsafat ilmu dan agama. Adapun perbedaan filsafat ilmu dan agama, yang pertama, perbedaan filsafat dari sumber pengetahuan mengandalkan akal dan logika. Yang kedua, pendekatan reflektif dan spekulatif. Yang ketiga, tujuan mencari kebenaran universal. Sedangkan ilmu, sumber pengetahuannya melakukan observasi dan eksperimen. Pendekatannya melakukan empiris dan objektif, tujuannya menjelaskan dan memprediksi fenomena. Perbedaan agama dalam sumber pengetahuannya, wahyu ilahi dan kitab suci. Pendekatannya fokus pada iman dan tujuannya menuntun manusia pada keselamatan spiritual. Adapun persamaan dari filsafat ilmu dan agama, yang pertama, ketiganya bertujuan untuk mencari kebenaran dan memberi pemahaman terhadap kehidupan. Yang kedua, memberi pemahaman kepada manusia tentang eksistensi, tujuan, dan nilai hidup. Yang ketiga, menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Adapun titik singgung, yang pertama, filsafat dan ilmu sama-sama menggunakan akal sebagai alat analisis. Contohnya, filsafat alam menjadi fisika. Yang kedua, filsafat dan agama sama-sama membahas pertanyaan eksistensial. Yang ketiga, ilmu dan agama sama-sama menjelaskan dunia, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Adapun materi yang ketiga yaitu sejarah awal perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat berawal dari transisi masyarakat kuno yang berpikir mitologis. Secara
berpikir yang lebih rasional dan sistematis. Filsafat lahir di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi sebagai upaya menjelaskan dunia tanpa bergantung pada mitos atau kepercayaan supernatural. Tokoh-tokoh dari sejarah awal perkembangan filsafat. Yang pertama, Thales, disebut sebagai bapak filsafat. Asal alam adalah air, karena air adalah unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup membutuhkan air, sehingga air adalah elemen dasar alam semesta. Yang kedua ada Anaximenes, yaitu asal alam itu mesti satu dari yang ada. Asal alam adalah udara, karena udara terdapat di mana-mana. Udara adalah unsur kehidupan bagi kita. Yang ketiga ada Anaximandros, pemikirannya yaitu substansi. Pertama itu kekal, tidak terbatas, meliputi segalanya. Unsur utama alam harus mencakup segalanya dan harus meliputi segalanya. Terakhir, zat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Adapun dari Pythagoras, semua realitas dapat diukur dengan bilangan. Bilangan adalah unsur utama dari alam sekaligus menjadi ukuran. Materi yang keempat, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Proses munculnya ilmu dari filsafat. Tahap yang pertama, tahap refleksi awal. Pada tahap ini, manusia mengamati alam, bertanya tentang asal-usul alam, hakikat dan segala sesuatu. Yang kedua, abstraksi dan rasionalisasi. Dalam filsafat, manusia menggunakan akal atau logos untuk mencari jawaban yang logis dan rasional. Yang ketiga, perkembangan metode berpikir. Filsafat mengembangkan metode berpikir kritis, logis, dan sistematis yang kemudian diadopsi oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan yang keempat, spesialisasi pengetahuan. Seiring waktu, cabang-cabang tertentu dari filsafat menjadi lebih spesifik dan mandiri, berdasarkan objek kajian dan metodenya. Yang kelima, metode ilmiah. Metode ini melibatkan observasi, eksperimen, dan verifikasi, memisahkan ilmu pengetahuan dari filsafat spekulatif. Yang keenam, interaksi ilmu dan filsafat. Meski ilmu pengetahuan berkembang secara mandiri, filsafat tetap menjadi pijakan untuk menjawab pertanyaan fundamental yang tidak dapat dijawab oleh ilmu empiris. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan, yang pertama, zaman kuno. Di zaman ini, filsafat Yunani melahirkan konsep awal tentang dunia dan manusia. Aristoteles mengklasifikasikan berbagai ilmu seperti logika, etika, dan politik. Yang kedua, ada abad pertengahan. Pengetahuan ini didominasi oleh agama, tetapi filsafat tetap relevan sebagai alat untuk mendukung agama. Contohnya, Thomas Aquinas menggunakan filsafat Aristoteles untuk mendukung teologi Kristen. Yang ketiga, zaman Renaissance. Kebangkitan minat pada filsafat dan ilmu klasik, penemuan baru dalam astronomi dan fisika untuk kemajuan teknologi ilmiah. Adapun zaman modern, filsafat, rasionalisme, dan empirisme memberikan pondasi bagi ilmu modern. Contohnya, kimia terpisah dari alkimia. Zaman kontemporer, ilmu semakin spesifik dan interdisipliner seperti kecerdasan buatan dan fisika kuantum. Berlanjut kepada materi yang kelima, yaitu mengenal filsafat klasik. Pengertiannya merujuk pada filsafat yang berkembang pada masa Yunani kuno, dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan berlangsung hingga era Romawi. Filsafat ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam, semesta, manusia, dan pengetahuan. Filsafat klasik adalah filsafat yang berfokus pada pertanyaan tentang etika, kebenaran, keadilan, keindahan, pengetahuan, dan hubungan manusia dengan dunia.
Adapun pokok pemikiran Sokrates, yang pertama, pengetahuan dan kebaikan. Sokrates percaya bahwa pengetahuan adalah kebaikan, yang berarti bahwa seseorang yang benar-benar memahami apa yang baik akan secara otomatis melakukan hal yang baik. Pokok pemikiran yang kedua yaitu kenali dirimu sendiri. Sokrates menekankan pentingnya introspeksi untuk memahami hakikat diri dan kebijaksanaan. Pokok pemikiran Plato. Yang pertama, ada teori dunia ide. Menurut Plato, dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide. Dunia ide adalah realitas sejati tempat konsep-konsep seperti keadilan dan kebenaran. Yang kedua, ada pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan. Proses pendidikan adalah perjalanan jiwa dari kegelapan atau ketidaktahuan ke cahaya atau pengetahuan. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Sokrates, terutama dalam konsep etika dan dialog. Pokok pemikiran Aristoteles yang pertama, etika kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi manusia. Kebahagiaan dicapai dengan menjalani kehidupan berbudi luhur sesuai rasio. Adapun yang kedua, yaitu metafisika, menolak pandangan Plato tentang dunia ide. Menurut Aristoteles, substansi berada di dalam objek fisik, bukan di dunia terpisah. Materi yang keenam yaitu mengenal filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pemikiran rasional dan sistematis yang membahas persoalan ketuhanan, alam, dan manusia dengan pendekatan yang didasarkan pada akal dan wahyu. Filsafat Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami ajaran Islam, tetapi juga untuk menjawab berbagai persoalan filosofis yang muncul dalam konteks sosial, budaya, dan ilmiah, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Hal ini mencerminkan ciri khas filsafat Islam yang tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga praktis dalam memberikan solusi yang berbasis iman dan akal. Adapun faktor munculnya filsafat Islam. Yang pertama, interaksi dengan kebudayaan lain. Proses ini memungkinkan para intelektual muslim untuk mengakses dan mempelajari karya-karya filsafat dari berbagai tradisi kebudayaan. Dengan penerjemahan karya-karya penting seperti karya Aristoteles, Plato, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya, serta pemikiran dari Persia dan India. Yang kedua, kebutuhan intelektual dan spiritual. Selain pengaruh budaya luar, munculnya filsafat Islam juga didorong oleh kebutuhan intelektual dan spiritual umat Islam. Keinginan untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam secara lebih mendalam dan rasional, serta untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, alam semesta, dan Tuhan, menjadi faktor yang signifikan dalam perkembangan filsafat Islam. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Kejayaan ilmu pengetahuan di dunia Islam abad ke-8 hingga ke-13 Masehi mendorong filsuf muslim untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan filsafat dan ajaran agama, dengan menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan tradisi filsafat sebelumnya. Mereka mengembangkan teori-teori baru yang mengakomodasi pemahaman rasional tentang alam semesta dan keberadaan manusia. Yang keempat, pengaruh filsafat Yunani. Salah satu pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat Islam adalah penerjemahan karya-karya filsafat Yunani, seperti karya-karya Aristoteles dan Plato, ke dalam bahasa Arab. Pemikiran ini membawa ide-ide baru yang dipadukan dengan konsep-konsep Islam. Misalnya, pemikiran Aristoteles mengenai logika dan filsafat pertama digunakan oleh para filsuf muslim.
Adapun objek filsafat Islam, yang pertama ketuhanan, yaitu menjelaskan sifat-sifat Allah, hubungannya dengan makhluk dan keesaannya. Yang kedua kosmologi, membahas asal-usul struktur dan tujuan penciptaan alam semesta. Yang ketiga manusia atau antropologi filosofis, mengkaji hakikat manusia, jiwa, akal, dan tujuan hidup manusia dalam Islam. Yang keempat, etika, mengkaji bagaimana manusia seharusnya bertindak untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, akal dan wahyu, membahas bagaimana peran akal manusia dalam memahami wahyu Allah. Pemikiran filosof muslim tentang penciptaan alam. Pertama ada Al-Farabi, Tuhan menciptakan alam semesta secara hierarkis mulai dari akal pertama hingga terbentuknya materi. Adapun yang kedua yaitu Ibnu Sina, alam semesta bersifat gagal dalam esensinya, tetapi keberadaannya bergantung pada kehendak Tuhan. Yang ketiga ada Al-Ghazali, alam semesta adalah bukti kekuasaan mutlak Allah dan terus bergantung padanya. Yang keempat ada Ibnu Rushd, mendukung pandangan bahwa akan manusia dapat memahami penciptaan alam melalui observasi dan analisis, tetapi tetap sejalan dengan wahyu. Demikianlah yang dapat saya jelaskan pada keenam materi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.